Manajer itu tersenyum misterius dan menggelengkan kepalanya. Jangan berterima kasih padaku. Orang yang memutuskan untuk menyelamatkan Tuan Muda Wen bukanlah saya, melainkan Tuan Muda dari Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali kami, yang membuat keputusan. Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali. Setelah mendengar kata-kata ini, Mo Chen mengirimkan proyeksi suara kepada Xiao Chen. Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali adalah salah satu dari dua asosiasi pedagang besar di domain Laut Awan kami. Mereka memiliki kekuatan di seluruh Cloud Sea Domain dan juga memiliki Kaisar Semu yang memimpin asosiasi pedagang. Saya mendengar bahwa Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali adalah cabang dari Paviliun Sembilan Kuali Samudra Langit Berbintang, yang merupakan salah satu asosiasi pedagang terbesar di seluruh Samudra Langit Berbintang. Apakah ini benar atau tidak, saya tidak tahu. Setelah menerima proyeksi suara Mo Chen, Xiao Chen meningkatkan kewaspadaannya. Jika Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali benar-benar merupakan cabang dari Paviliun Sembilan Kuali, orang-orang ini sudah tahu bahwa penjaga lama Raja Laut sedang mencari berita tentang Raja Naga Azure ke seluruh dunia. Mungkinkah Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali yang tiba-tiba mengambil risiko untuk menyelamatkanku ada hubungannya dengan ini? Namun, ekspresi Xiao Chen tidak menunjukkan perubahan apapun di permukaan. Dia memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, tidak peduli apapun, Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali membantu Wen ini dengan para pengejarku. Aku benar-benar berhutang budi padamu. Haha, Tuan Muda Wen benar-benar tahu cara bercanda. Meskipun kami tidak membantu, melarikan diri seharusnya tidak sulit bagi Anda. Lagi pula, penguasa kota-kota awan hancur tidak hadir. Ini hanya bantuan kecil dengan sedikit biaya. Tawar yang datang dari luar. Seorang pemuda luar biasa tampan yang memberikan kesan pedagang biasa berjalan ke aula belakang. Manajer dengan cepat melakukan perkenalan. Tuan Muda Wen, ini adalah Tuan Muda dari Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali kami, Mu Qinghan. Tuan Muda, ini Tuan Muda Wen yang saya sebutkan kepada Anda. Mu Qinghan maju selangkah dan tersenyum lembut. Saya belum pernah mendengar nama Wen Ziran di Cloud Sea Domain saya sebelumnya, juga di Laut Selatan dan Laut Utara. Dari mana asal saudara Wen? Maukah kamu memberitahuku? Aku sangat penasaran. Xiao Chen mempertimbangkan pertanyaan itu. Biasanya, ketika orang asing bertemu dan mereka tidak membicarakan klan atau sekte mereka, mereka akan mengerti untuk tidak bertanya. Mereka tidak akan bertanya tentang asal-usul pihak lain karena penasaran. Ini adalah salah satu aturan masyarakat. Jika tidak, hal itu mungkin membuat pihak lain tidak senang. Bahkan jika seseorang bertanya, dia hanya akan melakukan penyelidikan ringan dan tidak bertanya secara langsung. Berdasarkan penampilan Mu Qinghan ini, dia bukanlah seseorang yang tidak berpengalaman. Dia harus menyadari aturan ini. Mungkin dia punya niat lain. Dia mungkin melihat manfaat menyelamatkan Xiao Chen. Atau mungkin dia bisa menggunakan Xiao Chen. Kalau tidak, hanya orang bodoh yang akan menyinggung Kaisar Semu demi menyelamatkan seseorang. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, saudaramu, pernahkah kamu mendengar tentang pedang dua penguasa di benua Kunlun? Pedang-pedang dua penguasa, ekspresi keterkejutan yang tak terlihat muncul di mata Mu Qinghan. Dia berkata dengan lembut, Sabre Sovereign, Wu Xiaotian, menggunakan Coiling Monarch Time Sabre, dan Sword Sovereign, Liu Xiaoyun, menggunakan Scarlet Firmament Space Sword. Keduanya adalah pakar kedua setelah 5 bilangan prima di benua Kunlun. Tentu saja, saya pernah mendengar tentang mereka. Mungkinkah saudara Wen ada hubungannya dengan karakter puncak ini? Xiao Chen dengan tenang menjawab, tidak hanya. Saya adalah murid pribadi Sabre Sovereign. Setelah saya terluka, saya hanyut ke tempat ini. Kata-katanya mengejutkan semua orang di ruangan itu. Primes adalah ahli puncak dari alam Kunlun, berdiri di puncak dan memandang rendah semua orang. Bahkan di Samudera Langit Berbintang yang jauh, para kultivator telah mendengar tentang 5 bilangan prima di benua Kunlun. Sabre Sovereign, Wu Xiaotian, adalah Sovereign Martial Emperor yang hanya berjarak satu langkah dari Prime. Wen Ziran sebenarnya memiliki hubungan dengan karakter seperti itu sungguh sangat mengejutkan. Mata Mo Chen dipenuhi rasa tidak percaya. Sejak awal, dia tahu bahwa Wen Ziran hanyalah sebuah nama samaran, dia tidak mungkin memiliki status setinggi itu. Ekspresi wajah Mu Qinghan berubah saat berita ini mengejutkannya, meski ada juga bayangan keraguan. Manajer itu tersenyum dan berkata, karena Anda adalah murid pribadi Sabre Sovereign, keahlian Anda dengan pedang pasti luar biasa. Secara kebetulan, Tuan Muda saya memiliki keterampilan pedang yang lumayan. Akankah Tuan Muda Wen memberinya beberapa petunjuk? Ketika Mu Qinghan mendengar saran ini, dia segera tersenyum dan berkata, kalau begitu, sudah diatur. Namun, Tuan Muda Wen saat ini sedang terluka. Mari kita bertukar satu gerakan saja. Saya tidak akan menggunakan hukum sage surgawi saya. Xiao Chen dengan senang hati menyetujuinya. Penggunaan nama Sabre Sovereign tentu saja karena dia bisa dengan mudah menangani penyelidikan pihak lain. Selain itu, semakin cemas pihak lain, semakin yakin Xiao Chen terhadap tebakannya.
Di belakang paviliun kuali obat terdapat halaman pribadi luas yang cukup cocok untuk bertukar petunjuk. Ada tempat latihan sederhana di halaman dengan berbagai senjata di rak pedang, tombak, pedang, dan tongkat, semuanya ada di sana, berkilau dengan cahaya dingin. Sekilas, terlihat jelas bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Tuan Muda Wen, tolong. Xiao Chen melihat sekeliling dan dengan santai mengeluarkan pedang dengan panjang rata-rata. Setelah mengacungkannya beberapa kali, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak merasakan apapun karenanya. Setelah mencoba beberapa pedang lagi, dia juga tidak merasakan apapun terhadap pedang itu, dan tidak bisa membiasakan dirinya dengan pedang itu. Seperti yang diharapkan, dia sudah terbiasa dengan Lunar Shadow Sabre. Akan sangat sulit baginya untuk menemukan perasaan familiar yang sama dengan pedang lain. Lunar Shadow Sabre sudah menjadi senjata khas Xiao Chen. Begitu orang melihatnya, yang harus mereka lakukan hanyalah bertanya keluar, dan mereka akan mengetahui identitasnya. Jelas, Xiao Chen tidak bisa menggunakannya. Xiao Chen bermaksud untuk tidak menggunakan pedang. Namun, dibandingkan dengan pedang bayangan bulan, pedang Dao sempurna bahkan lebih dekat hubungannya dengan Raja Naga Biru Langit. Dengan begitu, identitas Xiao Chen akan terungkap lebih cepat. Setelah melihat-lihat, dia memutuskan untuk mengambil satu dengan santai. Setelah itu, Mu Qinghan juga menghunus pedang. Keduanya berdiri di lapangan latihan dan saling berhadapan. Manajer dan Mo Chen, yang menonton di samping, sangat penasaran. Mereka ingin melihat betapa tulusnya murid Sabre Sovereign yang memproklamirkan diri ini. Hal ini khususnya terjadi pada Mo Chen. Sejak dia bertemu Xiao Chen, dia belum pernah melihatnya menggunakan pedang. Matanya dipenuhi kecurigaan. Setelah membungkuk satu sama lain, Xiao Chen dan Mu Qinghan bersiap-siap dan mulai mengumpulkan kekuatan dan kekuatan. Tingkat budidaya Mu Qinghan tidaklah rendah, dia hampir mencapai martial sage tingkat Grandmaster. Niat pedangnya juga mendekati kesempurnaan luar biasa. Saat memegang pedang, Xiao Chen tidak merasakan tekanan sama sekali. Dia menunjukkan ekspresi santai dan diam-diam menunggu Mu Qinghan bergerak. Setelah lama saling berhadapan, Mu Qinghan merasa meskipun Xiao Chen tidak mengambil sikap, caranya berdiri terlihat sangat alami dan sejalan dengan Dao. Sebuah ungkapan muncul di benak Mu Qinghan, suasana seorang Grandmaster. Hanya orang yang memiliki kemampuan itu yang bisa menunjukkan pedang Dao-nya dengan mengangkat tangannya, dengan setiap gerakan biasa. Akan baik-baik saja jika Mu Qinghan tidak memikirkannya, tapi sekarang setelah dia memikirkannya, dia terkejut. Jika itu benar, maka seorang martial sage tingkat Grandmaster dengan kekuatan 5 kekuatan naga, seberapa kuat Wen Xiran? Cheng, tiba-tiba, cahaya dingin menyala. Cahaya pedang muncul di pandangan Mu Qinghan. Tampaknya dekat dan jauh, dia tidak bisa memperbaikinya. Mu Qinghan dengan cepat mundur. Dia menyipitkan mata untuk melihat lintasan cahaya pedang, sehingga dia bisa memblokirnya dengan pedangnya. Namun, lintasan yang dilihat Mu Qinghan langsung berubah, mewujudkan ratusan lintasan berbeda, semuanya tampak nyata. Qiang, Xiao Chen tidak memberi Mu Qinghan waktu untuk berpikir atau menahan diri. Dia melangkah maju, dan semua lintasan menyatu. Lalu, pedangnya muncul di leher Mu Qinghan. Tuan mudamu, perhatianmu terganggu. Xiao Chen tersenyum tipis dan dengan tenang menyarungkan pedangnya. Kekaguman melintas di mata orang-orang yang menyaksikan Mo Chen dan manajer yang menyetujui teknik saber yang sangat indah. Begitu Xiao Chen menghunus pedangnya, itu benar-benar mewujudkan ratusan lintasan berbeda. Yang asli dan palsu tidak bisa dibedakan. Satu gerakan itu membuktikan keahlian Xiao Chen. Jika yang lain mengetahui bahwa ratusan lintasan itu nyata, mereka akan lebih terkejut lagi. Mu Qinghan tersenyum malu dan berkata, Tuan Muda Wen bersikap rendah hati. Bahkan jika aku tidak terganggu, dalam hal keterampilan pedang, aku tidak bisa mengalahkanmu. Kalian berdua harus tetap di sini dulu. Saya akan mengatur agar dokter datang. Jangan khawatir, tempat ini benar-benar aman. Setelah Mu Qinghan mengatakan itu, dia segera pergi bersama manajernya. Saat Mu Qinghan berbalik, senyuman di wajahnya menghilang. Ekspresinya segera menjadi sangat serius. Pergi dan periksa segera apakah Sabre Sovereign, Wu Xiaotian, memiliki murid bernama Wen Xiran atau tidak. Itu tidak boleh salah. Memiliki Sabre Sovereign yang mendukungnya akan menjelaskan mengapa dia berani mengambil tindakan di kediaman Tuan Kota. Keahliannya menggunakan pedang adalah bukti yang cukup. Manajer melanjutkan, selanjutnya, mengingat seberapa kuat Sabre Sovereign, siapa yang cukup berani untuk menyamar sebagai muridnya. Mu Qinghan mengangguk dan berkata, itu kurang lebih benar. Sabre Sovereign, Wu Xiaotian, dapat menyapu seluruh Cloud Sea Domain dengan mengangkat tangannya. Di lautan berbintang surgawi kita memiliki penguasa saber Laut Utara, penguasa sabre gelombang rusak, penguasa saber es, dan banyak lainnya. Mereka semua adalah kaisar bela diri berdaulat tetapi pada akhirnya tidak dapat menghapus awalannya, karena hanya ada satu penguasa saber.
Hal ini sangat penting. Lebih baik berhati-hati. Hanya setelah mengetahuinya, saya dapat merasa cukup nyaman untuk bekerja dengannya. Manajer itu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Dalam 3 hari, saya akan memberikan jawaban pasti kepada Tuan Muda. Saat Mo Chen melihat Mu Qinghan dan manajernya pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Wen Ziran, apakah kamu benar-benar murid pribadi dari Sabre Sovereign, Wu Xiaotian? Xiao Chen tersenyum tipis. Wen Ziran adalah, saya tidak. Lalu siapa kamu? Anda bahkan berani menyamar sebagai murid Sabre Sovereign. Saya pengawal Anda. Selain itu, selama 1 tahun, saya bukan siapa-siapa. Kurang ajar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 hari kemudian, manajer dengan cepat tiba di kamar Mu Qinghan dengan senyum tipis. Mu Qinghan, yang matanya terpejam saat berkultivasi, membuka matanya. Bagaimana, sudahkah Anda memverifikasinya? Manajer itu tersenyum dan berkata, saya memverifikasinya. Sabre Sovereign, Wu Xiaotian, memang memiliki murid bernama Wen Ziran. Selanjutnya, pedang air sungai miliknya hancur dalam pertempuran dengan Raja Naga Azure. Ini cocok dengan ekspresi yang dia miliki ketika dia memilih pedang beberapa hari yang lalu. Selain itu, usia dan sosoknya sesuai dengan profilnya. Satu-satunya hal adalah kami tidak memiliki potret. Keberadaan Wen Ziran ini seringkali tidak diketahui, dan dia sangat misterius. Jika kami menginginkan potretnya, kami baru bisa mendapatkannya setelah setengah bulan. Mu Qinghan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Bagus, kalau begitu, sudah dipastikan sepenuhnya. Manajer itu tertawa pelan, haha. Tuan Muda sangat berhati-hati. Sebenarnya, dengan identitas dan kekuatan Sabre Sovereign, praktis tidak ada orang yang berani menyamar sebagai muridnya. Mu Qinghan berdiri dan berjalan beberapa langkah. Saya tidak yakin tentang itu. Namun, tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Pedangnya dipatahkan oleh Raja Naga Azure. Raja Naga Azure ini adalah Xiao Chen yang dicari oleh para penjaga tua Raja Laut, Istana Astral Siklik, dan sejumlah besar pembudidaya lepas di dunia. Itu dia, Raja Naga Azure yang disukai oleh penguasa Guntur. Dia membawa banyak harta karun, dan dia sudah menjadi martial sage tingkat Grandmaster Puncak. Di Samudera Langit Berbintang, ia berhasil melawan Kaisar Semu dengan hasil imbang. Kekuatannya cukup menakutkan. Namun, karena suatu alasan, dia menghilang dalam perjalanan ke Pulau Bintang Surgawi. Dia memegang mahkota Raja Laut, jadi penjaga lama Raja Laut pasti tidak akan melepaskannya. Ada juga Fu Hongyao dari Cyclic Astral Palace, dia hampir merusak wajahnya. Orang-orang yang dia sakiti adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar di Samudera Langit Berbintang. Manajer itu berbicara dengan aktif, kata-katanya penuh rasa hormat dan kekaguman terhadap Raja Naga Azure yang misterius ini. Di zaman kejeniusan yang berkembang pesat ini, eksploitasi Xiao Chen bagaikan sebuah legenda, sebuah mitos yang muncul dalam kenyataan. Bahkan di Cloud Sea Domain, eselon atas seperti orang-orang ini telah mendengar cerita Azure Dragon King. Mu Qinghan mengungkapkan ekspresi antisipasi, tapi setelah itu, dia berkata dengan sedikit kecewa, karakter seperti itu bukanlah seseorang yang bisa kita hubungi. Namun, setelah masalah ini selesai, jika kita bisa keluar dari Cloud Sea Domain ini, saya mungkin bisa melangkah ke panggung utama Samudera Langit Berbintang. Domain Cloud Sea biasa-biasa saja di Samudera Langit Berbintang. Ada lebih dari 10 wilayah laut antara Laut Selatan dan Laut Utara. Ini memang tempat yang kecil, sangat biasa. Mu Qinghan benar, sangat sedikit orang yang memperhatikannya. Pada akhirnya, Mu Qinghan mengungkapkan ekspresi yang sangat tegas. Dia bertanya dengan cemberut, bagaimana keadaan di paviliun harta karun surgawi? Sudahkah kita mengetahui murid elit Cyclic Astral Palace mana yang telah memanggil mereka? Manajer itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak yakin. Mereka menyimpan rahasia mereka dengan baik. Sepertinya mereka memang tahu cara memasuki paviliun 10.000 harta karun Sekte Api Li di Gunung Harta Karun. Paviliun 10.000 harta karun adalah perbendaharaan yang digunakan oleh Sekte Li Api untuk menyimpan harta karun rahasia. Banyak harta karun rahasia yang disempurnakan oleh Sekte Li Api termasuk harta karun rahasia tingkat raja yang elit. Jumlahnya sangat banyak, dan beberapa di antaranya adalah harta karun rahasia yang kuat yang tidak dapat diproduksi dengan metode pemurnian saat ini. Namun, meskipun Gunung Harta Karun telah menarik banyak ahli selama bertahun-tahun, tidak ada yang berhasil menemukan paviliun 10.000 harta karun. Keberadaannya bahkan menjadi misteri. Tanpa paviliun 10.000 harta karun, daya tarik Gunung Harta Karun bagi Kaisar Bela Diri jauh lebih rendah. Namun demikian, bagi para ahli di bawah Kaisar Bela Diri, Gunung Harta Karun masih memiliki daya tarik yang kuat. Selain berbagai harta karun yang dapat ditemukan di sisa-sisa Sekte Li Api, harta karun rahasia dan teknik budidaya kuno, ada berbagai macam harta karun alam yang tumbuh di Gunung Harta Karun. Harta langka dan tak ternilai ini sudah cukup untuk menarik banyak penggarap mengambil risiko menjelajahi tempat itu.
Gunung harta karun seringkali tidak dapat diakses, biasanya berada di jantung lautan, di jurang yang dalam. Itu adalah tempat yang bahkan Kaisar Bela Diri tidak berani masuki. Xiong menoleh dan menyalak, saya mungkin memiliki banyak keturunan, tetapi tidak semua dari mereka memenuhi syarat untuk menjadi tuan kota muda. Wang Zan, apakah kata-katamu berarti kamu berniat berselisih dengan kami? Rontok. Wang Zan meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum. Berselisih denganku. Apakah Anda semua memiliki keberanian untuk melakukannya? Dalam kasus terburuk, aku akan berjuang sampai akhir dan menjatuhkan salah satu dari kalian bersamaku, itu mudah dicapai. Ketika penguasa kota lainnya, yang datang menyerang dengan ganas, mendengar ini, mereka merasa tertahan. Memang benar, jika Wang Zan menguatkan dirinya dan bertarung sampai mati, berniat menyeret salah satu dari mereka bersamanya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya bisa pergi dan mencoba menangkap pembunuhnya, dan kita juga bisa mendiskusikan kompensasinya. Pihakku bersalah, saya akui itu. Namun, jika Anda ingin mengancam dan menipu saya, lupakan saja. Saya, Wang Zan, tidak mudah takut. Wang Zan menarik senyumnya, tidak menunjukkan rasa takut. Dia menunjukkan kepribadian yang kejam dan ambisius. Baginya untuk mencapai posisinya saat ini, dia memang bukanlah orang yang mudah takut. Pembunuh. Sudah 2 hari. Anda mungkin masih belum memiliki petunjuk apapun. Xiong mengejek. Dia bersembunyi di halaman belakang Medicinal Cauldron Pavilion. Jika sedikit dari Anda yang berani, Anda dipersilakan untuk ikut serta, kata Wang Zan tanpa tergesa-gesa. Paviliun Kuali Obat. Paviliun Kuali Obat Asosiasi Pedagang 9 Kuali. Ketika penguasa kota lainnya mendengar hal itu, ekspresi mereka berubah saat mereka saling melirik dan melihat ketakutan di mata rekan mereka. Saat Wang Zan menyebutkan Paviliun Kuali Obat, suasana tiba-tiba berubah menjadi aneh. Apa yang sedang terjadi? Apakah Paviliun Kuali Obat bersiap untuk menyerang domain Laut Awan? Cloud Sea Domain adalah tempat yang sangat kecil. Tentunya hal itu tidak menarik perhatian mereka, kata penguasa kota Sky Cloud City dengan ragu. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, namun para penguasa kota ini mengetahui bahwa 2 asosiasi pedagang besar di wilayah Lautan Awan, Asosiasi Pedagang 9 Kuali dan Paviliun Harta Karun Surgawi, keduanya memiliki faksi besar di Samudera Langit Berbintang sebagai pendukungnya. Jika asosiasi pedagang ini benar-benar ingin ikut campur dalam domain Cloud Sea, para penguasa kota ini tidak akan berdaya untuk melakukan apapun. Jika Xiao Chen benar-benar bersembunyi di Paviliun Kuali Obat dan para penguasa kota ini ingin bergerak, mereka harus mempertimbangkannya kembali. Saat penguasa kota-kota langit berawan mengatakan hal itu, para penguasa kota lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Wang Zan mencibir, bagaimana bisa? Cloud Sea Domain adalah tempat yang sangat kecil. Apa yang kita miliki yang layak untuk menggerakkan Kaisar Bela Diri? Samudera Langit Berbintang adalah tempat yang sangat luas. Kalau begitu, apa yang terjadi? Mengapa Asosiasi Pedagang 9 Kuali mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang ini? Wang Zan mengangkat bahunya dan berkata, jangan tanya saya. Aku tidak tahu. Namun, jika itu bukan tipuan, Paviliun Kuali Obat tidak akan melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan apapun. Saya juga punya berita lain. Baru-baru ini, Tuan Muda Paviliun Harta Karun Surgawi secara misterius mengundang sekelompok pemuda berprestasi dari Laut Selatan. Gunung Harta Karun sudah tenang selama bertahun-tahun. Orang-orang ini mungkin mendapat kabar tentang hal itu, akan ada peluang besar yang datang. Wang Zan akhirnya mengungkapkan tebakannya sendiri. Gerakan aneh seperti itu pasti ada hubungannya dengan Gunung Harta Karun yang akan segera muncul. Namun, hanya sedikit dari kita yang pernah ke Gunung Harta Karun sebelumnya. Selain menemukan beberapa jamur roh berusia 10.000 tahun dan harta karun rahasia di sisa-sisa, tidak ada gunanya bagi orang-orang yang memiliki budidaya serupa dengan kita. Mungkinkah mereka memperoleh berita tentang buku karya surgawi yang legendaris? Atau mungkin mereka menemukan pintu masuk ke Paviliun 10.000 harta karun? Mungkin mereka menemukan situs pemakaman Master Sekte Apili. Siapa tahu, mungkin ada hubungannya dengan jantung lautan. Mendengar berita terakhir yang disebutkan Wang Zan, penguasa kota melupakan rasa sakit karena kehilangan putra mereka. Mereka semua mulai mendiskusikan kemungkinan penemuan tentang Gunung Harta Karun yang dapat menyebabkan kedua asosiasi pedagang tersebut mengambil tindakan. Ketika Wang Zan melihat ini, dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa orang-orang ini ada di sini bukan semata-mata karena kematian ahli waris mereka. Sekarang setelah mereka mendapat berita tentang Gunung Harta Karun, ekspresi mereka segera berubah. Tidak peduli apa beritanya, tanpa manfaat yang memadai, Asosiasi Pedagang 9 Kuali tidak akan menyelamatkan Wen Xiran. Jika beberapa dari Anda masih ingin membunuhnya, Anda bisa pergi sekarang. Namun, jika Anda akhirnya memperingatkan mereka, Anda bisa melupakan pembagian manfaat dari Gunung Harta Karun itu. Melihat ketujuh orang itu hampir selesai, Wang Zan tanpa tergesa-gesa menambahkan beberapa kata lagi.
Xiong berkata dengan cemberut, kita bisa membiarkan dia hidup beberapa hari lagi, itu tidak masalah. Wang Zhan berdiri. Niat membunuh muncul di matanya saat dia berkata, bagus. Sekarang kita bisa berbicara. Kita pasti harus membunuhnya. Kalau tidak, kami berdelapan akan kehilangan muka. Kita harus membalaskan dendam putra-putra kita. Namun, tidak perlu terburu-buru. Apakah ada penemuan di Gunung Harta Karun atau tidak, kami hanya akan mengirim orang untuk mengikutinya. Jika tidak ada, kami tidak akan rugi. Setelah ini, saya akan memberikan sejumlah kompensasi. Tidak perlu merusak keharmonisan antar klan kita. Kakak Wang, kata-katamu seperti musik di telingaku. Kami akan melakukan hal itu. Kami masing-masing akan mengirimkan martial sage tingkat Grandmaster untuk memimpin pasukan dan mengikuti tuan muda dari asosiasi pedagang tersebut dari kejauhan. Dengan begitu, kita akan mengetahui apa yang mereka temukan. Dengan sangat cepat, situasi yang sangat tegang dan bermusuhan berubah menjadi situasi yang harmonis dan damai. Ini sungguh ironis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di markas besar Paviliun Harta Karun Surgawi, Tuan Muda Paviliun Harta Karun Surgawi sedang berbicara dengan dua orang dari Istana Astral Cyclic. Tuan Muda Paviliun Harta Karun Surgawi di domain Cloud Sea bernama Chen Wenjun. Dia memiliki aura yang mirip dengan Mu Qinghan. Namun, matanya memiliki tambahan sifat tirani dan jahat. Siapapun yang melihatnya akan segera meningkatkan kewaspadaannya. Namun, pada saat ini, ketika Chen Wenjun berbicara, tidak ada tirani sama sekali dalam kata-katanya. Alasannya tidak lain adalah status yang jauh lebih tinggi dari dua orang yang dia ajak bicara. Reputasi mereka terkenal di seluruh Laut Selatan. Di usia yang begitu muda, mereka sudah menjadi martial sage tingkat Grandmaster puncak. Mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Di zaman kejeniusan ini, keduanya tidak diragukan lagi adalah talenta yang luar biasa. Kemanapun mereka pergi, mereka akan disebut jenius. Saudara Chen, jangan berani-beraninya menipu kami. Kami datang sejauh ini demi paviliun 10.000 harta karun yang Anda sebutkan. Jika kita hanya memperoleh setumpuk jamu roh dan harta karun rahasia kelas sage yang sampah. Chen Wenjun dengan cepat meyakinkan, jangan khawatir. Informasi tentang paviliun 10.000 harta karun sangat dapat diandalkan. Saya juga memiliki gambar kasar di pintu masuk. Sayangnya, Mu Qinghan dari Asosiasi Pedagang 9 Kuali juga memiliki gambaran kasar. Terlebih lagi, dia menemukan pemuda setingkat iblis jenius untuk membantu. Wen Ziran, kami sudah mendengarnya. Dia hanya membunuh 8 petapa bela diri kelas tinggi, namun dia berani menyebut dirinya seorang jenius iblis. Murid elit Istana Matahari kita manapun dapat dengan mudah mencapai hal ini, kata murid Istana Astral Siklik di sebelah kanan dengan nada meremehkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tentu saja, pada saat ini, Xiao Chen tidak tahu gelombang macam apa yang telah dia timbulkan dengan kerjasamanya dengan Mu Qinghan atau 8 kaisar kuasi yang mengincarnya. Tak peduli, pada akhirnya semua itu seolah berujung pada bencana. Saya akhirnya melakukannya. Xiao Chen dengan gugup menyempurnakan pil bergizi kecantikan bawaan. Dia sudah lama tidak memurnikan pil obat dan sudah berkarat. Setelah dia membeli bahan-bahan dari manajer, dia gagal 7 hingga 8 kali sebelum dia berhasil menyempurnakan pil obat yang sangat berharga ini, yang dapat meregenerasi tubuh ke kondisi seperti di usia 20-an. Sebenarnya kegagalan tersebut bukan hanya karena Xiao Chen berkarat. Sebagian besar dari tingkat keberhasilannya yang rendah adalah karena pil bergizi kecantikan bawaan sangat sulit untuk disempurnakan. Memang sudah sangat sulit membuat kulit tetap awet muda dan tidak menua. Sekarang, ia harus beregenerasi, mengubah kulit dan otot dari dalam keluar. Menentang surga tidak berlebihan untuk menggambarkan pil obat ini. Sederhananya, hal ini memungkinkan seorang wanita tua mendapatkan kembali penampilannya seperti masa muda. Ada perbedaan kualitatif dengan efek dari Beauty Nourishing Pill. Untungnya, Xiao Chen menggunakan metode pemurnian dari era abadi. Jika dia menggunakan metode pemurnian zaman bela diri, tingkat keberhasilannya akan beberapa kali lebih rendah. Sudah 2 hari. Aku ingin tahu bagaimana kinerja Mo Chen dengan pemurniannya, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri sambil menempatkan pil bergizi kecantikan bawaan ke dalam botol batu giok. 1 pil asal surgawi dari 10 set bahan berarti Xiao Chen mengimbangi setengah dari 1 juta koin astral hitam yang telah dia habiskan. Dengan 2, dia akan mampu menutup semua pengeluarannya. Jika Mo Chen berhasil membuat 3, Xiao Chen dapat menggunakan 1 untuk dirinya sendiri dan melelang 2 lainnya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan kembali 1 juta koin astral hitam miliknya. Tentu saja itu adalah hasil terbaik. Hal sebaliknya juga mungkin terjadi, 10 upaya gagal. Xiao Chen tidak hanya tidak mendapatkan apapun untuk investasinya, tetapi dia juga harus menunda pemulihan kekuatannya. Pemurnian pil obat memang seperti itu. Bahkan seorang alkemis yang kuat dan hebat pun tidak dapat menjamin kesuksesan dalam menyempurnakan pil obat. Setelah penyempurnaan gagal, seorang alkemis tidak akan bertanggung jawab.
Orang yang menugaskannya sendiri harus bertanggung jawab. Xiao Chen berdoa sebentar sebelum dengan cemas berjalan ke kamar Mo Chen. Dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Dia sudah mencapai kemacetan. Jika dia tidak memulihkan energi hukumnya, akan sulit bagi kekuatannya untuk maju lebih jauh, dan dia akan membuang banyak waktu. Jika dia dapat memulihkan energi hukumnya, kekuatannya akan meningkat secara signifikan, mengalami kelahiran kembali. Xiao Chen mengetuk pintu dan mengidentifikasi dirinya. Masuk, Tuan Muda Wen, saya sudah menunggu setengah hari. Nada suara Mo Chen terdengar berat. Dia sudah menunggu setengah hari. Ini berarti dia menyelesaikannya sangat awal. Mungkinkah semuanya gagal? Xiao Chen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kuali obat Phoenix Surgawi sudah tidak ada lagi. Manajer pasti sudah datang dan mengambilnya. 10 botol giok kecil yang tertutup rapat menunggu di atas meja. Bagian dalamnya tidak terlihat sama sekali. Bagaimana itu? Apakah kamu berhasil? Xiao Chen bertanya dengan cemas. Mo Chen memandang Xiao Chen dan mengungkapkan ekspresi bersalah. Jantungnya membeku setengah saat. 10 set bahan, 10 set, namun dia tetap gagal. Sepertinya aku harus mencari Grandmaster Alchemist. Namun, Xiao Chen telah mengembangkan kondisi mentalnya ke tingkat tertentu. Kemunduran seperti ini tidak akan membuatnya terlalu kecewa. Selain itu, dia memiliki resep alkimia. Tidak perlu takut dia tidak akan memulihkan kekuatannya. Dia tersenyum pahit sambil menghibur Mo Chen, tidak apa-apa. 1 juta koin astral hitam tidaklah seberapa. Jika gagal, maka itu adalah kegagalan. Mo Chen menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, maaf, saya melebih-lebihkan kemampuan saya, dari 10 set, saya hanya berhasil dengan 5 set. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, apa? Anda berhasil menyempurnakan 5 pil asal surgawi. Ini mengejutkan Xiao Chen, tapi Mo Chen sudah mengangkat kepalanya. Senyuman licik muncul di matanya. Saya tidak dapat berkata-kata. Gadis ini membodohiku. Bang, 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 bang. Mo Chen terkikik dan menjentikkan jarinya berulang kali, memecahkan 5 dari 10 botol giok. Ambillah, 5 pil asal surgawi. Itu lebih dari cukup untuk mendapatkan kembali 1 juta koin astral hitam. Anda bahkan akan mendapat untung. Xiao Chen tersenyum. Tanpa diduga, keberuntungan Mo Chen cukup menantang. Dia memperkirakan dia hanya akan berhasil paling banyak 3 kali. Siapa yang bisa membayangkan dia akan sukses 5 kali? Kali ini, Xiao Chen tidak hanya mendapat penghasilan, dia mendapat banyak uang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa melelang 4 pil asal surgawi seharga 2 juta koin astral hitam. Saya juga memiliki pil obat yang baru saja saya sempurnakan. Tunggu sebentar. Xiao Chen menyingkirkan pil asal surgawi. Lalu, dia mengeluarkan botol giok tepat di depan tatapan curiga Mo Chen. Dia berkata, ini adalah pil pemelihara kecantikan bawaan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk meregenerasi masa mudanya dan mencegah penampilannya dari penuaan. Itu akan mampu menghilangkan bekas luka di wajahmu. Ekspresi terkejut muncul di wajah Mo Chen. Setelah tertegun beberapa saat, dia memandang Xiao Chen dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Namun, Xiao Chen melihat niat lain di matanya. Dia berkata, kamu tidak akan menggunakan pil obat ini, kan? Mo Chen mengangguk. Saya secara pribadi merusak diri saya sendiri. Secara alami, saya akan mendapatkan kembali penampilan saya sendiri. Ketika saya maju ke Kaisar Bela Diri dan membentuk tubuh Kaisar Emas, saya dapat memulihkan penampilan saya sepenuhnya. Xiao Chen merasa terharu. Dia bisa melihat sedikit pun dirinya pada gadis ini. Namun, bagi anak perempuan, terlalu keras akan mengakibatkan rapuh. Hanya ketika seseorang bersikap lembut maka dia tidak akan patah. Xiao Chen tidak tahu bagaimana menasihatinya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, lakukan yang terbaik. Aku akan menunggumu menjadi Kaisar Bela Diri. Kalau begitu, aku sendiri yang akan melihatmu melepas kadarmu. Mo Chen tersenyum. Kamu mengatakan itu seolah-olah kamu akan maju ke Kaisar Bela Diri sebelum aku. Anda sekarang hanya seorang Raja Bela Diri. Jika Anda ingin menjadi Kaisar Bela Diri melalui tubuh fisik Anda tidak akan mampu melakukannya dalam waktu 100 tahun. Buku karya surgawi tidak hanya berisi metode pemurnian tetapi juga seni pengendalian api unik dari Sekte Li Api dan teknik budidaya yang terkait. Selama saya bisa mendapatkannya, saya pasti akan maju ke Kaisar Semu dalam waktu 10 tahun dengan bakat saya. Kaisar Bela Diri akan berada dalam jangkauanku. Ekspresi percaya diri yang kuat terpancar di mata Mo Chen, membuatnya terlihat sangat menawan. Xiao Chen tidak membantah. Dia tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Pada saat itu, mungkin aku membutuhkanmu untuk menjadi pengawalku. 1 tahun terlalu singkat. Anda harus melakukannya selama 10 tahun. Mata Mo Chen berbinar, dan dia menjawab dengan serius, bagus. Kalau begitu, sudah beres. Saat aku menjadi Kaisar Semu,
aku akan menjadi pengawalmu selama 10 tahun. Xiao Chen tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Setelah berbasa-basi, dia pergi. Begitu dia memulihkan kekuatannya, dia akan mampu menyaingi Kaisar Semu. Mengapa dia membutuhkan perlindungan Mo Chen? Setelah itu, lautan menjadi begitu luas. Dia mungkin tidak akan pernah kembali ke Cloud Sea Domain. Dia tidak mungkin berinteraksi lebih jauh dengan Mo Chen. Keduanya hanya saling bersentuhan, hanya menyisakan kenangan. Xiao Chen adalah Raja Naga Azure. Jalan yang harus dia tempuh masih panjang. Domain Cloud Sea ditakdirkan hanya menjadi jalan memutar kecil. Namun, dia tidak tahu bahwa bagi sebagian orang, sama seperti dia, saat mereka mengatakan sesuatu, mereka akan memperlakukan kata-kata mereka seperti emas, menghormatinya sampai akhir. Bahkan jika Mo Chen harus melakukan perjalanan ke ujung dunia, dia akan mengejarnya. Bahkan ketika rambutnya tumbuh sampai pinggang, dia akan datang untuk melindungi Xiao Chen selama 10 tahun. Catatan TL, ketika rambut tumbuh sampai ke pinggang, ini adalah meme Tiongkok, yang pada dasarnya berarti menunggu lama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen kembali ke kamarnya dan mengeluarkan pil asal surgawi. Setelah mendengarkan Hao Jiao menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan, dia tidak ragu untuk menelannya. Saat energi obat meresap ke dalam tubuhnya, asal mula energi hukumnya, yang telah hancur berkeping-keping, perlahan bergabung, prosesnya berjalan sangat lancar. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Kemudian, sambil meluangkan waktu, dia diam-diam mengedarkan mantra ilahi guntur ungu, mengarahkan pecahan asal-usul energi hukum. Di area gelap dan kacau di luar dantian, sebuah titik cahaya muncul. Kemudian, cahayanya perlahan menjadi terang. Segera, seluruh tubuhnya, dari dalam keluar, mulai mengeluarkan cahaya. Rambut hitam halus Xiao Chen dan bahkan pakaiannya berubah menjadi kristal. Wajah halusnya tampak seperti dewa kuno yang berjalan keluar dari lukisan di tengah cahaya cemerlang, tampak luar biasa tampan. Setelah sekitar 15 menit, saat Xiao Chen mencerna semua energi obat, asal-usul energi hukumnya sepenuhnya berubah. Sekarang, dia pulih dari kejatuhannya, kembali ke Martial Sage. Cincin hukum Sage surgawi berwarna ungu muncul di belakangnya. Namun, jumlahnya hanya 100. Budidayanya hanya berada di Sage bela diri kelas rendah. Namun demikian, hukum petapa surgawinya adalah hukum melingkar yang hanya dimiliki oleh petapa bela diri tingkat Grandmaster. Selama dia menelan 10 vena roh puncak, dia dapat sepenuhnya memulihkan budidayanya, kembali ke puncak dan bahkan naik lebih tinggi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Xiao Chen memutuskan untuk tidak memulihkan kekuatan puncaknya. Martial Sage tingkat Grandmaster puncak, tubuh Sage peringkat 4 puncak, dan 5 kekuatan naga, kekuatan seperti itu pasti akan menakuti Mu Qinghan, menghalangi Mu Qinghan untuk bekerja dengannya. Xiao Chen sebaiknya menunggu sebentar. Tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, selama dia mau, dia bisa kembali ke puncaknya dalam satu langkah. Saat dia hendak berhenti berkultivasi, 100 cincin hukum Sage surgawi ungu tiba-tiba mulai berubah secara bertahap. Azure Dragon Yuanying di dantian Xiao Chen dengan cepat berenang berkeliling. Hukum Sage surgawi di belakang Xiao Chen sepertinya mematuhinya, bergerak bersamanya. Sebuah transformasi dimulai. Dalam keadaan yang sama sekali tidak terduga, hukum Sage surgawinya mulai berubah. Hukum Sage surgawi ini berubah menjadi naga yang besar dan ganas, lengkap dengan aura raja yang menyebarkan kekuatan kuat ke segala arah, lahir di tengah percikan listrik. Kesuksesan mengikuti kondisi yang tepat. Apakah ini yang dimaksud oleh Penatuakin? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di area tertentu di Sateret Cloud Sea, sebuah kapal kecil diam-diam mengapung di atas air. Seorang lelaki tua berambut putih mengenakan topi bambu berbentuk kerucut duduk di haluan kapal, jubah hitam menutupi tubuhnya. Dia memegang alat pancing logam, diam-diam memancing di laut. Tidak ada angin atau ombak. Kapal itu hanya terombang-ambing di atas air, tetap di tempatnya. Jika para penggarap Cloud Sea Domain lewat, mereka pasti akan mengenali lelaki tua ini. Dia adalah seorang kultivator lepas yang terkenal di Domain Cloud Sea, yang dikenal sebagai iblis ikan tua, seorang sage bela diri tingkat Grandmaster puncak. Suara mendesing, ledakan sonik yang menusuk terdengar, dan seorang wanita parubaya yang cantik berjalan di atas air dari kejauhan. Dia mengenakan gaun merah panjang, tampak seperti bunga peoni yang sedang mekar dan memancarkan keharuman bunga. Iblis ikan tua, kamu bahkan tidak memberi umpan apapun. Bisakah kamu menangkap ikan dengan alat pancingmu? Wanita parubaya yang cantik itu bertanya sambil mendekat. Dia terlihat sangat menawan. Wanita ini tidak menunjukkan rasa takut apapun saat menghadapi kultivator lepas terkenal yang membunuh tanpa merasakan apapun. Wanita parubaya yang cantik ini juga seorang kultivator lepas. Budidaya dan keburukannya tidak kalah dengan setan ikan tua. Faktanya, wanita parubaya cantik ini bahkan mungkin melampaui iblis ikan tua. Anehnya, semua orang yang dia bunuh berubah menjadi tulang merah. Nyonya Bunga, saya tidak sedang memancing. Saya menunggu ikan itu melompat keluar dengan sendirinya,
jawab iblis ikan tua acuh tak acuh sambil tertawa aneh. Haha, ikanmu ini memang besar. Bisakah kamu menyelesaikannya sendiri jika itu melompat keluar? Wanita parubaya cantik yang dipanggil Madame Flower tertawa lembut. Suaranya memiliki daya tarik yang memikat. Iblis ikan tua tersenyum dan berkata, bukankah semua teman lama kita sudah ada di sini? Angin sepoi-sepoi bertiup, dan air laut naik dan turun. Awan bergerak ke segala arah. 3 martial sage tingkat Grandmaster dari berbagai usia dan aura dengan cepat datang dari kejauhan meskipun tampak bergerak perlahan. Salah satu dari 3 orang ini tingginya 2 meter dengan pinggang lebar dan bahu lebar. Otot-otot di tubuhnya seperti gundukan kecil, semuanya tampak sangat kokoh. Orang ini di punggungnya membawa pedang lebar yang tampak seperti papan dan beratnya beberapa ton. Dikenal sebagai maniak pedang besi, orang ini mempraktikkan teknik pedang yang ganas dan tegas. Ketika dia meledak dengan kekuatan penuhnya, bahkan kaisar semu biasa pun tidak akan berani berhadapan langsung dengannya. Ada seorang pemuda dengan kepala berambut perak. Dia memancarkan ki pembunuh yang ganas tetapi tampak tegak dan anggun. Namun, matanya berwarna merah darah. Orang ini tampak seperti Vian Beast yang berjalan tegak. Faktanya, memang seperti itu. Pemuda berambut perak ini berasal dari ras Vian di laut. Dia berasal dari ras hiu perak yang telah memperoleh spiritualitas dan mengambil wujud manusia. Di wilayah lautan awan, keburukannya lebih buruk daripada iblis ikan tua. Metode pembunuhannya adalah yang paling kejam. Yang tersisa adalah seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan. Dia mengenakan kemeja rami dan terlihat sangat tenang. Namun, dari kelimanya, budidayanya adalah yang tertinggi. Orang tua ini adalah seorang martial sage tingkat Grandmaster yang telah bersentuhan dengan jurang besar yang akan dilihat oleh Kaisar Semu, hanya selangkah lagi untuk mulai membangun jembatan. Nama lelaki tua ini adalah Gao Yangyu. Dari 5 kultivator lepas yang hebat di sini, dialah pemimpinnya. Catatan TL, Gao Yangyu ini berbeda dari yang sebelumnya, penguasa kota-kota gulat di alam kubah langit, Xiao Chen sudah membunuh Gao Yangyu itu. 5 kultivator besar dari domain laut awan biasanya tetap berada di wilayah masing-masing. Tidak seperti biasanya, mereka semua berkumpul hari ini. Jika mereka tidak punya rencana apapun, tidak ada yang akan mempercayainya. Gao Yangyu berkata, iblis ikan tua, secara total, kamu telah mengunjungi Gunung Harta Karun sebanyak 5 kali. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa Gunung Harta Karun akan muncul di sini kali ini? Tanpa menarik kembali alat pancingnya, iblis ikan tua menjawab dengan tenang, belum semua orang ada di sini. Ketika semua orang sudah berkumpul, aku akan memberitahumu. Tepat setelah iblis ikan tua berbicara, gelombang mengerikan tiba-tiba muncul di laut. Kapal kecil itu terombang-ambing oleh ombak, suatu pemandangan yang sangat mengejutkan. Seorang pria berpenampilan muda berjalan melewati percikan air di tengah angin kencang dan ombak besar. Orang ini bahkan mengalami luka di bahunya. Jelas sekali, dia baru saja melalui pertarungan sengit. Meski darah mengalir, ekspresinya tidak berubah seolah dia tidak merasakan apapun. Saat pemuda itu melangkah melewati gelombang, semuanya kembali tenang. Sepertinya pemuda ini adalah Raja Laut. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang berani untuk tidak tunduk. Ini adalah kehendak Raja, dengan mengangkat tangannya, dia bisa menundukkan orang-orang di sekitarnya. Xuanyuan Zantian, tatapan mereka berlima terfokus pada orang ini. Mereka memasang ekspresi muram di wajah mereka seolah-olah sedang menghadapi saingan yang kuat. Pemuda sebelum kelompok itu hanyalah seorang martial sage tingkat Grandmaster. Namun, dia memberikan tekanan kuat pada para martial sage tingkat Grandmaster yang hebat ini. Bahkan Gao Yangyu sedikit mengernyit, menunjukkan ekspresi hati-hati. Pemuda ini telah tiba di Cloud Sea Domain 4 tahun lalu. Dia telah mengalami beberapa pertemuan kebetulan yang tidak diketahui dan berhasil menembus para penggarap lepas di domain laut awan hanya dalam waktu 2 tahun hingga dia berada di tempatnya sekarang, pembudidaya hebat ke-6 setelah 5 orang sebelum dia. Semua orang ada di sini. Saya bisa membicarakannya sekarang. Jika tidak ada kejutan, dalam 15 menit lagi, Gunung Harta Karun akan muncul di laut di depan. Kelompok itu melihat ke arah yang ditunjukkan oleh iblis ikan tua. Tampaknya itu adalah tempat yang sangat biasa, tidak ada hal aneh yang terlihat di permukaan. Xuanyuan Zantian mengerutkan kening dan berkata, tempat itu tidak terlihat istimewa sama sekali. Bagaimana Anda tahu bahwa Gunung Harta Karun akan muncul di sana? Sambil tersenyum, iblis ikan tua menjawab, ikan di dasar laut memberitahuku. Apakah Anda percaya atau tidak, itu terserah Anda, tetapi setelah 15 menit, Anda akan melihat hasilnya. Yang lainnya ragu. Jika mereka tidak mempercayai iblis ikan tua sama sekali, mereka tidak akan datang ke laut awan yang hancur dari tempat yang begitu jauh. Pada akhirnya, orang ini adalah seseorang yang telah mengunjungi Gunung Harta Karun sebanyak 5 kali. Waktunya perlahan mendekat. 15 menit sangat cepat, itu bisa dihitung dalam hitungan detik. Tatapan semua orang terfokus pada area yang ditunjuk oleh iblis ikan tua.
Ledakan. Setelah semua orang menyelesaikan hitungan mundur di dalam hati mereka, sebuah ujung tajam tiba-tiba menonjol dari laut. Detik berikutnya, ujung tajamnya membubung ke atas awan, menjadi gunung tinggi yang diselimuti awan. Kabut menutupi gunung yang tinggi, tampak tidak jelas. Kelompok tersebut dapat melihat istana yang hancur dan merasakan aura kuno dari sisa. Kadang-kadang, cahaya harta karun dan jamu roh 7 warna menyala. Keenam kultivator lepas dari domain Cloud Sea semuanya menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Gunung harta karun, itu memang gunung harta karun. Setan ikan tua benar. Brengsek, aku tidak melihat apa-apa, kan? Sepertinya itu gunung harta karun. 5 kilometer jauhnya, sebuah kapal besar sedang melewati daerah tersebut. Ketika para penggarap di Geladak melihat gunung yang menjulang tinggi, mereka semua berseru kaget. Iblis ikan tua menyipitkan mata. Tiba-tiba, dia menyentak alat pancingnya. Kail pancing, yang diikatkan pada tali yang warnanya sama dengan udara, berputar dan ditembakkan. Sebelum orang pertama yang berbicara dapat memahami apa yang terjadi, tali pancing diam-diam melingkari lehernya. Iblis ikan tua memperlihatkan senyuman yang kejam. Lalu, dia menjentikkan pergelangan tangannya. 5 kilometer jauhnya, kepala pria itu terbang, dan darah muncrat dari lehernya. Cepat, lari. Itu adalah iblis ikan tua, salah satu pembudidaya lepas yang hebat. Para penggarap di kapal semuanya berteriak ngeri, wajah mereka dipenuhi teror. Bibir pemuda berambut perak itu melengkung. Dia menggerakkan tangannya dan melakukan serangan telapak tangan. Hiu perak yang besar dan gesit melompat keluar dari air dan menelan separuh kapal dalam satu tegukan. Hiu perak bahkan menelan para penggarap yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Ketika hiu perak tenggelam ke dalam air, darah mengalir, mewarnai laut menjadi merah. Bang! Maniak pedang besi mengeluarkan pedang besarnya dan menebasnya. Pedang merah murniki melonjak dan menghancurkan separuh sisa kapal menjadi bubuk. Secara alami, orang-orang di bagian itu juga dihancurkan menjadi bubuk, semuanya mati tanpa mayat. Madame Flower tersenyum manis dan mengeluarkan gas berwarna merah muda. Itu tampak seperti serbuk sari bunga yang terbang tertiup angin. Tubuh para penggarap yang bersentuhan dengan gas mulai membusuk. Tak lama kemudian, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa, hanya menyisakan kerangka merah yang tenggelam ke laut. Gao Yangyu menunjuk ke udara. Para kultivator yang terbang merasakan energi hukum yang sangat besar menyebar. Ruang dibatasi. Beberapa mayat berubah menjadi debu dan berhamburan bersama angin. Suanyuan Zantian tidak bergerak. Dia bahkan memberi beberapa petani kesempatan untuk hidup, membiarkan mereka melarikan diri ke kejauhan. Pemuda berambut perak bertanya dengan dingin, Suanyuan Zantian, kenapa kamu tidak menyerang? Jika kamu melakukannya, orang-orang itu tidak akan bisa melarikan diri. Maka, berita tentang Gunung Harta Karun tidak akan menyebar. Suanyuan Zantian memandangi Gunung Harta Karun itu dan menjawab dengan tenang, tidak perlu. Jalur laut ini tidak terpencil, setidaknya 10 kapal lewat setiap hari. Bahkan jika kamu membunuh mereka semua, berita tentang kemunculan Gunung Harta Karun akan menyebar dengan sangat cepat. Melihat suasana di antara keduanya berubah menjadi masam, iblis ikan tua tersenyum dan berkata, sudahlah, tidak apa-apa. Setidaknya kita memegang inisiatif. Tidak ada yang lebih cepat dari kita. Kami pasti bisa mengumpulkan semua herbal roh yang berumur 10.000 tahun. Meskipun ada banyak harta karun rahasia di Gunung Harta Karun, satu-satunya hal yang dapat menarik para pembudidaya lepas ini adalah ramuan roh yang berusia 10.000 tahun. Tentu saja, jika para kultivator lepas ini mengetahui tentang paviliun 10.000 harta karun, mereka tidak akan hanya mengarahkan perhatian mereka pada ramuan roh. Pandangan yang kuat muncul di mata Gao Yangyu saat dia memimpin dalam terbang menuju Gunung Harta Karun yang tertutup kabut. Yang lain segera mengikuti di belakang, menghilang ke dalam kabut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mu Qinghan memberitahu Xiao Chen berita tentang kemunculan awal Gunung Harta Karun setelah Xiao Chen mengonsumsi pil asal surgawi dan hukum petapa surgawinya berubah. Mu Qinghan menatap lurus ke arah Xiao Chen dan dengan jujur mengungkapkan niatnya. Tuan Muda Wen, saya tidak suka bertele-tele. Ada beberapa hal yang mungkin sudah Anda duga. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Saya kira Anda sudah memiliki beberapa spekulasi tentang mengapa saya menyelamatkan Anda. Saya akan memberitahu Anda alasannya sekarang. Saya, serta Chen Wenjun dari Paviliun Harta Karun Surgawi, mengetahui lokasi Paviliun 10.000 Harta Karun Sekte Apili. Jika Anda bersedia, kita bisa bepergian bersama dan berbagi harta karun. Setelah itu, Mu Qinghan menjelaskan sejarah Paviliun 10.000 Harta Karun secara detail. Sederhananya, Paviliun 10.000 Harta Karun adalah tempat Sekte Li Api meletakkan segala sesuatu yang berharga. Tidak hanya ada harta karun rahasia yang dimurnikan, tetapi ada juga rampasan perang, teknik budidaya, teknik bela diri, harta karun alam, dan segala macam harta karun lainnya. Selama mencapai nilai tertentu, mereka akan ditempatkan di Paviliun 10.000 Harta Karun. Mu Qinghan mengamati ekspresi Xiao Chen,
tapi dia tidak menemukan banyak kejutan darinya. Memang benar, Xiao Chen tidak terkejut. Lagi pula, 2 hari yang lalu, Mo Chen sudah menyebutkan bahwa Mu Qinghan mungkin menyelamatkannya karena gunung harta karun. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen tersenyum dan berkata, untuk saat ini, saya tidak dapat membuat keputusan ini. Anda harus bertanya pada Nona Mo. Saat ini, saya adalah pengawalnya. Aku akan pergi kemanapun dia pergi. Ekspresi tertekan muncul di mata Mu Qinghan. 1 orang lagi berarti 1 orang tambahan untuk membagi harta karun itu. Akibatnya, ia akan memperoleh lebih sedikit lagi. Namun, hubungan yang diklaim Xiao Chen dengan Mo Chen tampaknya tidak salah. Jika dia bukan pengawal Mo Chen, mengapa dia membunuh orang-orang dengan marah di kediaman Raja Kota? Namun, Mo Chen juga cukup kuat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dengan mengandalkan kekuatan 9 apinya, dia bisa mengalahkan sage bela diri tingkat tinggi. Mu Qinghan dengan cepat merevisi rencananya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak sebelumnya, Saudara Wen. Saya akan pergi dan membicarakan hal ini dengan Nona Mo Chen. Jika Nona Mo Chen setuju, saya harap Saudara Wen tidak menolak. Mu Qinghan telah melihat sendiri kekuatan Xiao Chen. Xiao Chen telah bertarung melawan 8 petapa bela diri kelas tinggi sendirian, membunuh mereka dengan mudah. Prestasi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh beberapa martial sage tingkat Grandmaster dengan mudah. Tunggu, saat Mu Qinghan hendak berbalik, ekspresinya berubah. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, kekuatan Saudara Wen telah pulih. Sebelumnya, dia datang terburu-buru dan tidak menemukannya. Namun, setelah memperhatikan, dia menyadari bahwa budidaya Xiao Chen sudah mencapai martial sage. Adegan seperti itu sekali lagi membuktikan bahwa Xiao Chen tidak berbohong. Dia memang terluka, mengakibatkan budidayanya menurun. Sekarang budidaya Xiao Chen dikembalikan ke martial sage, kekuatannya tidak diragukan lagi meningkat lebih jauh. Terlebih lagi, Mu Qinghan merasa ini bukanlah batasan Xiao Chen. Saat budidaya Xiao Chen pulih, dia mungkin bisa mencapai martial sage tingkat Grandmaster. Pemikiran ini semakin memperkuat tekad Mu Qinghan untuk membawa serta Xiao Chen. Bahkan jika Mo Chen tidak mau memasuki gunung harta karun, dia harus memikirkan cara agar Xiao Chen melakukannya. Ya, saya dianggap telah sedikit pulih, Xiao Chen membenarkan dengan senyum tipis. Mu Qinghan tersenyum dan berkata, kalau begitu, selamat, Saudara Wen. Aku akan pergi dulu. Setelah Mu Qinghan mengatakan itu, dia bergegas pergi. Memang benar, waktu tidak menunggu siapapun. Hatinya saat ini terfokus sepenuhnya pada gunung harta karun. Xiao Chen berpikir keras. Dia memang ingin pergi ke pavilion 10.000 harta karun, karena pertemuan yang tidak disengaja sulit didapat. Dengan adanya kesempatan besar ini, sayang sekali jika melewatkannya. Namun, dia harus mengikuti rencana Mo Chen terlebih dahulu. Jika perjalanan ke pavilion 10.000 harta karun berbenturan dengan dia mendapatkan buku karya surgawi, dia hanya bisa menyerah pada yang pertama. Mo Chen telah memberi Xiao Chen Solar True Flame dan membantunya menyempurnakan pil asal surgawi. Selain itu, dia pasti akan memberinya Multiflora Rose Pendant. Baik karena alasan logis maupun sentimental, dia harus menjadi prioritasnya. Setelah beberapa saat, Mo Chen datang ke kamar Xiao Chen. Ekspresinya tampak agak tenang. Saya menyetujui saran Mu Qinghan. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan berkata, sepertinya kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama. Mo Chen tersenyum misterius. Pavilion 10.000 harta karun ada di Gunung Harta Karun selama beberapa ribu tahun, namun belum ada yang menemukannya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa informasi tentang hal itu tiba-tiba muncul dan, terlebih lagi, dengan 2 asosiasi pedagang yang berlawanan? Maksudmu ada seseorang yang sengaja membocorkan ini? Xiao Chen mengangkat alisnya. Kemudian, dia memandangnya dan bertanya, bisakah kamu yang membocorkan berita itu? Sambil tersenyum lembut, dia menjawab, tentu saja, itu aku. Pavilion 10.000 harta karun memiliki boneka tempur kuno yang disempurnakan oleh Sekte Li Api. Jika tidak ada yang bisa menghilangkan beberapa rintangan di depan, bagaimana saya bisa masuk untuk mendapatkan buku karya surgawi? Namun, aku benar-benar tidak menyangka pukulan keberuntungan ini, bahwa Asosiasi Pedagang 9 Kuali akan menemukanmu. Anda tanpa sadar telah membantu kami. Masalah ini tidak rumit, hanya saja sebelum Mo Chen bertemu Xiao Chen, dia telah melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Xiao Chen segera mengerti setelah berpikir sejenak. Dia tersenyum dan berkata, itu bagus. Saya juga cukup tertarik dengan pavilion 10.000 harta karun. Mo Chen mengangguk dan berkata, kami juga tidak memiliki konflik apapun dengan Mu Qinghan. Dia tidak tahu bahwa kitab karya surgawi termasuk di antara harta karun di sana. Seseorang akan datang. Ayo pergi. Rasa spiritual Xiao Chen tajam. Dia segera berhenti membicarakan topik ini dan pergi bersama Mo Chen. Orang yang datang adalah manajernya. Dia memimpin Xiao Chen dan Mo Chen ke halaman dalam. Tim lain ada di sana,
Tim yang cukup kuat yang terdiri dari 5 petapa bela diri tingkat tinggi, 2 petapa bela diri tingkat Grandmaster, dan 1 petapa bela diri tingkat Grandmaster yang hebat. Dengan memasukkan tim ini ke dalam Gunung Harta Karun, mereka dapat membodohi orang tentang tujuan mereka yang sebenarnya. Adapun tim lain, hanya memiliki sedikit orang, hanya manajer, Mu Qinghan, Xiao Chen, dan Mo Chen. Satu tim di tempat terbuka dan satu tim tersembunyi. Tim di tempat terbuka akan memberikan perlindungan dan dukungan. Tim yang akan memasuki paviliun 10.000 harta karun adalah tim Mu Qinghan. Semakin sedikit orang, semakin baik. Hal ini menjamin bahwa informasi tidak akan bocor, itulah tujuan utamanya. Paviliun 10.000 harta karun mungkin akan melakukan hal yang sama. Selama ada kebocoran informasi, kekacauan dan persaingan jelas akan terjadi. Ketika tim lain pergi, Mu Qinghan berkata, kami akan pergi melalui terowongan rahasia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di paviliun harta karun surgawi, Chen Wenjun membuat pengaturan serupa, melakukan hal yang hampir sama. Setelah satu tim pergi secara terbuka, dia memimpin 2 murid Cyclic Astral Palace keluar dari Sateret Cloud City melalui terowongan rahasia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kediaman Tuan Kota di Kota Awan Hancur, 7 Tuan Kota lainnya memandang Wang Zan dengan cemas. Wang Zan, yang duduk di tengah, mengambil catatan dari kaki burung pembawa pesan. Setelah dia membuka gulungan catatan itu dan membacanya, senyum sinis perlahan muncul di wajahnya. Bagaimana situasinya, Saudara Wang? Apakah ada gerakan aneh di sisi Asosiasi Pedagang 9 Kuali atau Paviliun Harta Karun Surgawi? Wang Zan menyimpan catatan itu, masih tersenyum. Seperti sebelumnya, mereka mengirimkan kultivator terkuat mereka. Namun, Wen Ziran tidak terlihat dalam kelompok dari Asosiasi Pedagang 9 Kuali. Itu tidak mungkin. Apakah itu berarti kita salah? Ini sudah berakhir. Ini berarti Wen Ziran mungkin sudah melarikan diri jauh dan tidak lagi berada di domain Cloud Sea. Wang Zan perlahan berkata, saya masih belum selesai. Tidak perlu terburu-buru. Meskipun tidak ada gerakan aneh di tempat terbuka, kedua asosiasi pedagang mengirimkan tim lain secara rahasia. Wen Ziran terlihat di kelompok asosiasi pedagang 9 Kuali. Sedangkan untuk kelompok paviliun harta karun surgawi, ada 2 murid elit dari Istana Astral terkuat dari Istana Astral Siklik, Istana Matahari. Setelah Wang Zan mengatakan itu, para penguasa kota lainnya segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Mereka tidak menunggu dengan sia-sia. Memang ada beberapa pergerakan signifikan. Wang Zan berkata dengan dingin, jika bukan karena saya memberikan perhatian khusus pada bisnis kota selama bertahun-tahun, mereka mungkin telah menipu saya kali ini. Kirimkan orang-orang kami juga dan ikuti saja mereka dari jauh. Kami akan membiarkan mereka bertarung sebagai garda depan terlebih dahulu. Setelah itu, kami secara pribadi akan bergerak dan mengambil segalanya, memanfaatkan semua upaya mereka. Gunung Harta Karun hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Hal ini dapat menarik semua penggarap, mulai dari klan, sekte, dan penggarap lepas, dari domain Laut Awan untuk bergerak.